Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang studi kasus terhadap bahaya game atau gadget addiction atau kecanduan pada siswa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identifikasinya. Yang pertama, pengertian. Jadi, game ini adalah suatu aplikasi yang terdapat dalam gadget atau handphone yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu, sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan hiburan. Game ini merupakan sesuatu yang memiliki akhir dari dan cara pencapaiannya. Berdasarkan definisi yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa game adalah suatu aplikasi yang terdapat dalam gadget atau handphone yang dimainkan untuk mencapai suatu pencapaian dan hasil akhir dengan tujuan sebagai hiburan. Adapun pengertian kecanduan atau addiction, ini merupakan perasaan yang sangat kuat terhadap sesuatu yang diinginkannya, sehingga ia akan berusaha untuk mencari sesuatu yang sangat diinginkannya itu. Misalnya, kecanduan internet, kecanduan melihat televisi, kecanduan bermain game, atau lain sebagainya. Seseorang ini dapat dikatakan mengalami kecanduan jika tidak mampu mengkontrol keinginannya untuk menggunakan sesuatu, sehingga dapat menyebabkan dampak negatif bagi individu, baik secara fisik maupun secara psikis. Ciri-ciri adiksi atau kecanduan. Menurut James Arif Satria Putra Pratama menyebutkan terdapat 10 ciri perilaku adiktif atau kecanduan. 10 ciri tersebut adalah: yang pertama, pola perilaku yang tidak terkontrol; yang kedua, adanya konsekuensi sebagai akibat dari perilaku; yang ketiga, ketidakmampuan untuk mengubah perilaku; yang keempat, keinginan atau usaha terus-menerus untuk meminimalisir perilaku; yang kelima, bertambahnya tingkat perilaku dikarenakan tingkat aktivitas dari perilaku selama ini sudah tidak memuaskan atau tidak cukup lagi. Yang keenam, perubahan mood. Yang ketujuh, banyaknya waktu yang digunakan untuk melakukan perilaku tersebut atau usaha untuk menghilangkan. Yang terakhir yaitu aktivitas bekerja, rekreasi, dan sosial yang penting menjadi terabaikan karena perilaku tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang diagnostik terhadap bahaya game, gadget, addiction, atau kecanduan pada siswa. Diagnostik merupakan langkah untuk mencari faktor-faktor penyebab masalah yang sedang dihadapi oleh subjek kasus. Faktor-faktor penyebab kecanduan game online seiring dengan perkembangan teknologi saat ini membuat jenis permainan juga ikut berkembang. Jika pada zaman dulu permainan sering dilakukan di luar rumah bersama semua teman menggunakan alat-alat yang ada di alam, tetapi ketika zaman sudah menjadi berubah dengan teknologi seperti saat ini, maka permainan anak pun menjadi salah satu berubah. Saat ini anak-anak bermain dengan dirinya sendiri ditemani imajinasinya di depan sebuah layar monitor komputer. Dalam layar itu tampak gambar yang bergerak dengan dikendalikan melalui keyboard atau joystick, dan anak-anak asing menggerakkan keyboard itu dan ditunjang dengan konektivitas yang canggih dan cepat. Dengan cara inilah komunikasi baru terjadi yang hanya melalui layar monitor dengan akses hampir ke seluruh dunia. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kecanduan game online pada anak. Faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya kecanduan game online sebagai berikut. Yang pertama, keinginan yang kuat dari diri remaja untuk memperoleh nilai yang tinggi dalam game online. Yang kedua, ketidakmampuan mengatur prioritas untuk mengerjakan aktivitas penting lainnya juga menjadi penyebab timbulnya kecanduan terhadap game online. Yang ketiga, rasa bosan yang dirasakan remaja ketika berada di rumah atau di sekolah. Yang keempat, kurangnya self-control dalam diri siswa sehingga siswa kurang mampu mengatasi dampak negatif yang timbul dari bermain game online secara berlebihan. Faktor-faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kecanduan game online pada remaja yaitu: yang pertama, lingkungan yang kurang terkontrol; yang kedua, kurang memiliki hubungan sosial yang baik; yang ketiga yaitu harapan orang tua yang melambung terhadap anaknya untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti kursus atau les, sehingga kebutuhan primer anak seperti kebersamaan, bermain dengan keluarga menjadi terlupakan. Terdapat 5 faktor penyebab kasus bahaya game pada siswa yaitu: yang pertama, relationship, yaitu didasari oleh keinginan untuk berinteraksi dengan permainan serta adanya kecenderungan seseorang untuk membuat hubungan yang menjadi dukungan sejak awal. Yang kedua, manipulation, yaitu didasari oleh pemain yang membuat pemain lain sebagai objek dari memanipulasi mereka untuk kepuasan dan kekayaan diri. Yang ketiga yaitu immersion, yaitu didasari oleh pemain yang sangat menyukai menjadi orang lain. Dan yang keempat yaitu escapism, yaitu didasari oleh pemain yang senang bermain di dunia maya. Yang kelima, achievement, yaitu didasari oleh keinginan untuk menjadi kuat di lingkungan dunia virtual melalui pencapaian tujuan dan akumulasi dan item-item yang merupakan simbol kekuasaan. Dilanjutkan oleh pemateri yang lainnya. Yang ketiga yaitu
immersion, yaitu didasari oleh pemain yang sangat menyukai menjadi orang lain. Dan yang keempat yaitu escapism, yaitu didasari oleh pemain yang senang bermain di dunia maya. Yang kelima, achievement, yaitu didasari oleh keinginan untuk menjadi kuat di lingkungan dunia virtual melalui pencapaian tujuan dan akumulasi dan item-item yang merupakan simbol kekuasaan. Dilanjutkan oleh pemateri yang lainnya. Yang ketiga yaitu solusi terhadap permasalahan bahaya game atau gadget addiction pada siswa. Jadi kecenderungan anak dalam menggunakan smartphone dan tabletnya untuk bermain game itu lebih tinggi dibandingkan untuk aplikasi edukasi. Hal ini tentu menjadi masalah yang memprihatinkan. WHO menetapkan kecanduan game ini merupakan penyakit gangguan mental, sehingga bermain game ini disebut sebagai gangguan mental hanya apabila permainan tersebut mengganggu atau merusak kehidupan pribadi, keluarga, sosial, pekerjaan, dan pendidikan. Menurut Putri Fitria dalam The Asian Parent Indonesia, cara mengatasi kecanduan gadget pada siswa yaitu: pertama, membatasi penggunaan gadget sesuai dengan rekomendasi usia anak. Yang kedua yaitu beri jadwal waktu yang tepat untuk bermain gadget. Di luar itu orang tua juga harus menyiapkan kegiatan alternatif lainnya agar anak itu tidak bosan beralih ke gadget lagi. Yang ketiga yaitu jangan beri akses penuh. Letakkan TV atau komputer di ruang keluarga sehingga setiap anak menggunakannya dia tidak sendirian dan dalam masih pengawasan orang tua. Yang keempat yaitu tetapkan wilayah-wilayah bebas gadget. Buat aturan tidak boleh membuat gadget di tempat-tempat tertentu, misalkan di meja makan, kamar tidur, dan di mobil. Yang kelima yaitu ajarkan anak pentingnya menahan diri. Pastikan untuk memberikan pujian pada anak ketika ia berhasil menahan diri dari bermain game. Yang keenam yaitu berikan contoh yang baik seperti pengetahuan umum bahwa anak meniru apa yang dilakukan orang tua. Jadi sebaiknya orang tua juga harus membatasi dalam bermain handphone. Adapun peran dari guru bimbingan konseling untuk meredakan masalah kebiasaan bermain game online yang berlebihan. Layanan diskusi kelompok merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah. Dalam hal ini adalah tingkatnya tinggi bermain game online berlebihan pada peserta didik. Jadi diskusi kelompok ini merupakan teknik yang hanya dilakukan secara berkelompok. Surya Subroto menerangkan bahwa diskusi merupakan salah satu percakapan ilmiah oleh beberapa yang tergabung dalam suatu kelompok untuk saling bertukar pendapat tentang sesuatu masalah atau bersama-sama mencari pemecahan, mendapat jawaban dan kebenaran atas suatu masalah. Fungsi dan tujuan penggunaan teknik diskusi kelompok ini dalam mengurangi kebiasaan game online secara berlebihan dapat mendorong siswa untuk menggunakan pengetahuan dan pengalamannya dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dalam mengikuti diskusi kelompok guna memecahkan masalah khususnya yang berkaitan dengan kebiasaan siswa yang bermain game online dan siswa yang mencari alternatif solusi pemecahan masalah agar kebiasaan game online ini bisa berkurang. Diskusi kelompok tidak hanya memecahkan masalah, tetapi juga memecahkan persoalan serta untuk pengembangan pribadi. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan diskusi kelompok seperti yang dikemukakan oleh Surya Subroto antara lain, yang pertama, guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan pengarahan seperlunya. Yang kedua, dengan pimpinan guru, para siswa membentuk kelompok diskusi, memilih pemimpin diskusi, ketua, sekretaris, bagi pencatat, pelapor, mengatur tempat duduk, ruangan, sarana, dan sebagainya. Yang ketiga, para siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, sedangkan guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lain untuk menjaga ketertiban, serta memberikan dorongan dan bantuan sepenuhnya agar setiap kelompok itu dapat berpartisipasi aktif dalam berdiskusi. Yang keempat, kemudian tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya. Yang kelima, guru memberikan ulasan atau penjelasan terhadap laporan-laporan tersebut. Para siswa mencatat hasil diskusi dan guru mengumpulkan laporan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok sesudah para siswa mencatatnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.